Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan menjalani satu pekan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menjalani sepekan ke depan. Kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati saat kami merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat yang ke-22. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan tempat, perbedaan situasi tidaklah meredupkan kualitas hidup Yusuf. Dimanapun ia berada, orang percaya kepadanya dan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan penting kepadanya. Di rumah Potifar yang mewah maupun di dalam penjara yang keras, Yusuf mendapatkan tugas-tugas yang sangat penting. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa bisa demikian? Apakah karena Yusuf pintar dan terampil dalam hal manajemen? Bisa jadi. Namun, Alkitab menjelaskan bahwa alasan utama Yusuf mengalami keberhasilan karena Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Ayat 2 dan ayatnya yang ke-23 dari bacaan kita di dalam kitab Kejadian pasal 39. Dan Yusuf menyadari hal itu. Ia tahu Tuhan memperhatikan pilihan-pilihan yang ia ambil saat bekerja. Ayat yang ke-9 firman Tuhan ini berkata demikian. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena itu Yusuf melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dari ayatnya yang ke-9, di sini dinyatakan bahwa Yusuf tidak mau memilih untuk melakukan dosa. Karena dia tahu bahwa pekerjaan, kepercayaan, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan Yusuf harus menjaga itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang tentu ingin disertai oleh Tuhan sama seperti Yusuf dan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Namun apakah kita juga menjadi pribadi yang mau benar-benar menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita? Kalau kita menyertakan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka kita akan bertindak sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Kita tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang membawa kita kepada dosa. Kita akan tegas menolak dosa seperti Yusuf menolak untuk melakukan dosa. Dia melakukan apa yang dipercayakan oleh kepala penjara, oleh Potifar kepadanya, dan dia melakukan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita sungguh-sungguh menyertakan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka kita akan melakukan pekerjaan itu dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Menyertakan Tuhan berarti peduli pada pilihan-pilihan yang selaras dengan firman Tuhan. Apapun situasinya, seharusnya kita yang adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak sedang melakukannya hanya untuk bos kita, pimpinan kita, tetapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan.
di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seminggu ini, bahkan di waktu-waktu ke depan, biarlah kita mengerjakan dengan penuh takut akan Tuhan. Tunjukkanlah bahwa kita dapat dipercaya. Dimanapun kita ditempatkan, kita bisa dipercaya. Dipercaya untuk melakukan hal-hal yang baik, dipercaya untuk bertanggung jawab pada pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan Tuhan bisa percaya kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita adalah orang-orang yang benar-benar menjauhi dosa, keinginan daging, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati setiap kami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, agar kami menjadi pribadi yang benar-benar dapat dipercaya saat kami mengerjakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Karena pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami akan menjadi tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita di awal pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.